And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Sing it one more. A declaration. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Shalom, jemaah yang dikasihi Tuhan sekalian. Semoga semua Anda dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sentiasa terpelihara oleh Tuhan, walaupun masa ini pergerakan kita terhad tidak seperti yang dahulu. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, kita mulakan ibadah kita. Saya membacakan dalam 2 Korintus 5, 4 sampai yang ke-7. Mari sama-sama ambil Alkitab kita. 2 Korintus 5, 4 sampai yang ke-7. 2 Korintus 5, 4 sampai yang ke-7. Saya membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami sentiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan melihat. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu tema, yaitu tekanan hidup. Sedang jemaah, pasti tekanan hidup itu dialami oleh semua orang. Tidak ada seorang pun yang terkecuali. Bahkan dia seorang pemimpin yang besar, seorang pemimpin yang biasa, ataupun usia tua, muda, dan sebagainya. Tidak ada terkecuali dalam hal tekanan ataupun mengalami tekanan kehidupan. Sedang jemaah, kalau kita berbicara tentang tekanan hidup, maka kita pasti ada pertanyaan, dari mana tekanan hidup itu datang. Sedang jemaah, apakah itu daripada Tuhan? Apakah itu daripada setan? Apakah itu daripada nasib kita? Apakah itu adalah takdir kita? Apakah itu daripada kelakuan kita sendiri? Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, jawabannya sangat jelas. Tekanan hidup datangnya daripada setan. Tekanan hidup datangnya daripada diri sendiri.
tekanan hidup datangnya daripada orang sekeliling kita. Di mana kita berada, kalau ada orang, pasti ada tekanan hidup. Di mana kita berada, kalau ada keperluan-keperluan, pasti ada tekanan hidup. Di mana kita berada, di seluruh bumi ini, jika selagi bumi ini belum dibebaskan daripada kuasa setan, maka tekanan juga datang lebih besar daripada setan. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, walaupun demikian, tekanan itu kalau dilihat secara Alkitab, tidak ada tekanan yang bersifat negatif ataupun tekanan-tekanan yang membolehkan seseorang hidup di dalam serba kesakitan. Nah, sedang jemaah, semua itu adalah diizinkan oleh Tuhan, tidak melampaui kekuatan kita. Lalu banyak orang yang berkata bahwa kalau Tuhan itu baik, kenapa Dia izinkan tekanan itu di dalam kehidupan saya? Kalau Tuhan itu baik, kenapa Dia izinkan tekanan itu berlaku di dalam kehidupan saya, orang lain, dan sebagainya? Nah, kita berbicara tentang saya. Sedang jemaah, tekanan itu tujuannya untuk membereskan segala yang belum beres di dalam kehidupan kita. Paham maksud saya? Segala yang belum beres yang ada di dalam kehidupan kita. Tekanan itu bertujuan untuk membereskan apa-apa yang tidak beres di dalam hidup kita. Jika Tuhan ingin menaikkan taraf dan harga diri kita, terlebih dahulu Tuhan ingin hancurkan penghalangnya. Tekanan itu adalah salah satu alat daripada Tuhan yang ampuh untuk memaksa kita mendongak ke atas dan sadar diri. Tekanan itu membuatkan kita mendongak ke atas melihat kepada Tuhan, dan tekanan itu bertujuan untuk supaya kita sadar kemampuan kita. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan ingin supaya kita tampil berbeza, tekanan itu solusi Tuhan untuk membawa kita berpikir mengubah penampilan kita. Tuhan mau kita tampil berbeza. Justru tanpa tekanan kita tidak akan berpikir berbeza. Kita tetap akan hidup di dalam keadaan sedia kala, keadaan biasa. Tetapi Allah mau kita tampil berbeza. Justru itu tekanan adalah alat yang ampuh yang Tuhan berikan, solusi daripada Tuhan untuk membawa kita berpikir mengubah penampilan kita. Tekanan membuatkan kita berpikir. Tekanan membuatkan kita mengubah pola pikir. Tekanan membuatkan kita berpikir di luar daripada kotak pikiran kita, lalu mencari solusi baru dan tampil berbeza. Luar biasa Tuhan kita. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, tekanan itu tujuannya untuk melatih kita menjadi lebih kuat dan lebih dewasa. Bukan saja faktor biologi ataupun usia kita yang semakin meningkat, semakin dewasa dan semakin lanjut usia, tetapi dalam hal berpikir, dalam hal mengikut Tuhan, dalam hal untuk mengembangkan karunia, dalam hal untuk mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan, maka tekanan itu sangat berguna supaya kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tekanan itu untuk memberi kesempatan bagi kita untuk mengalami mukjizat. Sedang jemaah masa PKP ini, saya pikir ada ramai jemaah yang terganggu, bahkan juga tidak punya pendapatan sama sekali. Yang dapat BPN itu syukurlah, yang tidak dapat BPN itu tanda dia kamu masih ada uang, sebab kerajaan tahu masih ada gaji masuk. Nah, kita berbicara tentang mereka yang tidak
punya pendapatan. Masa ini ramai yang kehilangan kerja. Masa ini ramai yang dicutikan tanpa gaji. Masa ini ramai yang mengalami yang disebut sebagai desakan-desakan keperluan hidup. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, di dalam hal inilah kita bergumul kepada Tuhan. Dalam hal inilah kita mencoba untuk belajar meletakkan pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu inilah yang memberikan kita kesempatan untuk mengalami mukjizat Tuhan. Tekanan itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengalami mukjizatnya Tuhan. Karena tanpa tekanan kita tidak punya semangat untuk membolehkan kita mengalami mukjizat Tuhan, sebab kita senang. Tapi dalam keadaan yang susah, kita sanggup berdoa dengan tangisan, kita sanggup meletakkan sepenuhnya pengharapan kepada Tuhan, kita sanggup percaya kepada Tuhan di luar daripada kebiasaan kita. Maka kesempatan inilah yang membolehkan kita mengalami mukjizat Tuhan. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, tekanan itu gunanya untuk mengajar kita agar beriman, bukan hanya ketika semuanya indah. Orang selalu beriman pada saat semuanya indah, tetapi pada saat badai menerpa, maka itu kebanyakan orang tidak mampu untuk meletakkan iman sepenuhnya kepada Tuhan, sebab cukup menggoyahkan pegangan kita. Justru itu, tekanan hidup mengajar kita agar beriman bukan hanya ketika semuanya indah. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, tekanan hidup tidak boleh menjadi hambatan pertumbuhan iman kita. Jangan biarkan tekanan hidup menghambat pertumbuhan iman kita. Karena yang pertama, karena semua orang yang berhasil dan orang yang bahagia bukannya tidak pernah mengalami tekanan, namun bereaksi dengan tepat di tengah tekanan kehidupan. Saudara yang berbahagia, kebanyakan orang yang berhasil, orang yang bahagia, orang yang terlihat diberkati oleh Tuhan, bukan sebab mereka tidak mengalami tekanan hidup, tetapi cara mereka bereaksi terhadap tekanan, bereaksi di tengah-tengah keadaan sewaktu mereka tertekan. Tekanan hidup tidak boleh menjadi hambatan pertumbuhan iman kita, karena tekanan hidup tidak seharusnya membunuh semangat kita, tidak seharusnya membunuh kreativiti kita di dalam menjalani kehidupan, apalagi dalam iman percaya kepada Tuhan. Karena tekanan-tekanan hidup membiasakan kita untuk memiliki mental pejuang. Garis bawahi di sana, membiasakan. Tekanan hidup itu membiasakan sampai kita lari terhadap tekanan itu, maka kita memiliki mental pejuang. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini saya selalu tengok boxing. Bukanlah pasal saya dipandai boxing, tapi minat tiba-tiba keluar. Ada seorang petinju yang saya sangat suka cerita dia. Pasti semua kenal kalau tengok ini boxing. Nama dia Iron Mike Tyson. Mike Tyson ini ceritanya adalah dia seorang penggemar, mengidolakan Muhammad Ali. Muhammad Ali seorang petinju yang saya pikir luar biasa lah orang dia, karena dia sudah beberapa kali menjadi juara dunia dan hampir tidak terkalahkan. Satu kali dia kalah dan dimalukan sewaktu bertinju. Dan ada saya dengar yang ada baca-baca sewaktu itu, karena dia mengidap kanker, Muhammad Ali terinfeksi ataupun Muhammad Ali
dia punya pergerakan sudah menjadi lambat dan daya tahannya berkurang. Lalu dia kalah dan dimalukan. Akhir daripada Muhammad Ali. Nah, Mike Tyson yang baru berusia 12 tahun, bila dia melihat itu, dia sangat marah dan dia berkata, satu hari nanti saya akan menuntut bela di atas kekalahan idola saya. Lalu ada seorang tua yang melatih dia, mengambil dia menjadi anak angkat, dan fokus itulah untuk menuntut bela itu membuatkan dia rajin dan bersungguh-sungguh berlatih. Akhirnya 7 tahun kemudian dia pun jumpa dengan ini orang, dan waktu perlawanan itu dengan sangat mudah Mike Tyson mengalahkan dia. Dan Mike Tyson adalah salah seorang petinju termuda masuk Book of Record untuk tinju pada masa itu, baru saja berusia lebih kurang 21 tahun. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, karena motivasi itulah maka dia memiliki mental pejuang. Seorang askar yang berperang, dia perlu memiliki mental pejuang. Sebab tanpa memiliki mental pejuang, saya pasti bahwa dia tidak layak menjadi askar. Nah, masuk surga pun ialah satu perjuangan. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, membina hubungan yang intim dengan Tuhan itu perlu beberapa fase. Salah satunya ialah hambatan, tekanan, dan setiap tekanan itu kita akan naik. Menghadapi tekanan lagi, kita akan terus naik, dan terus naik. Nah, sedang jemaah, justru itu tekanan-tekanan hidup membiasakan kita memiliki mental pejuang. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang tekanan hidup. Tekanan hidup itu alat yang ampuh daripada Tuhan untuk kebaikan saya dan saudara. Meskipun tekanan hidup itu tidak selalu menyukakan kita, lebih banyak menyakitkan, meresahkan, merisaukan, dan sebagainya. Tetapi dia seumpama obat yang pahit untuk menyembuhkan kita. Walaupun pahit ditelan, tetapi mampu untuk membuatkan kita lebih sihat. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, saat kita mengalami tekanan hidup, letakkan seluruhnya kepercayaan kepada Tuhan. Letakkan seluruhnya pengharapan kepada Tuhan. Lalu berjuanglah dan bereaksilah dengan tepat di tengah-tengah tekanan hidup. Maka saya percaya, semakin kita mengalami itu, kita akan semakin naik. Semakin menghadap tekanan lagi, kita akan semakin terus naik, dan terus naik. Akhirnya sampai kepada tujuan akhir kita. Sedang jemaah, mari kita sama-sama berpikir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat kami menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, kami berdoa, Tuhan sentiasa kuatkan kami. Tuhan mampukan kami. Tuhan selalu mencari solusi untuk kami. Kiranya Tuhan terus mengangkat semua jemaah jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, sehingga kami mampu untuk menyerahkan semua kehidupan kami, berpikir dewasa di hadapan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kiranya Engkau memberkati jemaah. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka kekuatan di saat menghadapi badai. Jemaah, kiranya Tuhan menghadapkan dan menyinari kemudian wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Salam luar biasa.